Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pramudita dengan NIM 6701202026, kelas D3SI 4402. Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian dari hukum Islam. Hukum Islam atau juga bisa disebut dengan syariat Islam yang berarti aturan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi baik hukum kepercayaan atau akidah maupun hukum perbuatan atau amaliyah. Sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Qur'an, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijtihad. Apa itu Al-Qur'an? Al-Quran adalah sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran juga berisikan perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, dan hikmah. Apa aja sih fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Yang kedua, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia. Yang keempat, merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima, menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Yang keenam, ada Al-Quran memantapkan iman Islam. Yang terakhir, tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Apa aja sih isi kandungannya? Isi kandungannya ada akidah, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Sumber hukum Islam yang kedua itu ada hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW berupa perkataan, perilaku, diamnya. Dan juga di dalam hadis terkandung aturan-aturan yang ada pada Al-Quran. Apa sih fungsi hadis? Fungsi hadis adalah sebagai penjelas dan penguat bagi Al-Quran. Hadis juga sebagai pedoman hukum serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga ada ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, arti ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Fungsi dan tujuan ijtihad. Fungsi ijtihad yaitu membantu umatnya dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dan beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Di sini ada macam-macam ijtihad. Yang pertama ada ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum. Yang kedua itu ada qiyas. Apa sih qiyas? Qiyas adalah penetapan hukum terhadap masalah yang belum pernah ada sebelumnya namun mempunyai kesamaan manfaat, sebab, dan bahaya. Lalu yang ketiga itu ada maslahah dan maslahah mursalah. Apa itu? Itu adalah cara penetapan hukum berdasarkan pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang keempat itu ada sudud dariyah. Apa itu sudud dariyah? Sudud dariyah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah maupun haram. Lalu ada istihab. Istihab adalah penetapan suatu hukum hingga ada alasan tepat mengubah ketetapannya. Lalu ada urf, yaitu penetapan adat istiadat selama tidak bertentangan Al-Quran. Lalu ada istihsan, yaitu tindakan meninggalkan suatu hukum karena adanya dalil syara. Lalu macam-macam hukum Islam. Yang pertama itu ada wajib. Jadi kalau wajib itu jika dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan akan mendapat siksa. Contohnya itu sholat 5 waktu, puasa, naik haji bagi yang mampu itu termasuk wajib. Untuk sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Ya, contohnya itu sholat sebelum atau sesudah sholat fardu. Lalu bersedekah, itu juga termasuk sunnah. Lalu yang ketiga ada haram.
Haram jika dikerjakan mendapatkan siksaan, dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya adalah berzina, meminum minuman alkohol, lalu korupsi itu termasuk haram. Yang keempat itu ada makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada dikerjakan. Contohnya itu merokok. Lalu ada mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperoleh oleh agama antara mengerjakan atau meninggalkannya. Contohnya itu adalah berolahraga. Sekian penjelasan dari sumber-sumber hukum Islam. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.